Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Boleh dipimpin oleh Warman ya, Warman? Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa dimulai, doa selesai. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Untuk pertemuan kali ini ada yang absen tidak? Apakah ada yang tidak bisa hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Ibu. Ya, Bu, hadir. Iya, alhamdulillah ya, berarti sehat-sehat semua. Ya. Sekarang kita ke pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kalian bernyanyi dulu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ayo. Sekarang kita akan mulai masuk ke pembelajaran hari ini. Ada yang tahu? Ada subtema 2. Subtema 2, kelas 5. Ya, yaitu pada tema 6 ya. Oh, 6 ya, Bu, tema 6. Tentang perpindahan panas atau kalor. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, ini Ibu ada sebuah teks nih. Ini untuk meningkatkan literasi kalian. Jadi kalian harus senang membaca. Silahkan dibaca dulu teksnya yang berjudul Anjing dengan Ayam Jantan. Apa jadi teks itu? Ada ayam. Ada. Ayam. Ada siapa lagi? Ada anjing, Bu. Ya, ada anjing. Terus ada siapa lagi? Rubah, Bu, ada rubah. Ya, iya, hewan ya. Lalu di situ ada sebuah pengajaran atau pelajaran untuk kita ambil. Apa itu pelajarannya kira-kira? Harus pandai memilih teman, Bu. Nah, sekarang kita lanjut. Sebelum kita belajar, Ibu mau menerangkan dulu kegiatan apa dan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Nanti kalian akan menganalisis hal-hal penting yang terdapat dalam teks penjelasan, mengartikan kata-kata baku, merangkum teks penjelasan, membuat menganalisis peristiwa perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari, dan membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Itu yang selanjutnya, Ibu, tentang pembelajaran yang lalu. Nih, kalian masih ingat nggak apa itu sumber energi panas? Matahari, Bu. Iya, betul. Matahari adalah pembelajaran hari ini ada kaitannya dengan sumber energi panas. Tentang apakah ini? Ayo kita ke pembelajaran selanjutnya ya. Nah, di sini ada teks cerita berjudul Perpindahan Panas atau Kalor. Coba kalian baca dulu ya. Sudah membacanya? Dari bacaan ini adalah sebuah teks penjelasan atau teks eksplanasi. Tentang apa ya? Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Ini teksnya tentang apa ya? Perpindahan panas, Bu. Perpindahan panas. Lalu? Ada apa saja tuh? Kenapa Memasak bisa pindah air, panasnya? Oh, memasak air ya. Nah, ya di sini dijelaskan katanya kalau kita memasak air itu bisa matang itu kenapa? Karena ada panas yang berpindah dari api kompor ke dalam panci. Lalu di sini ada apa lagi? Ada berapa macam perpindahan panas yang kalian baca di sini? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sekarang tugas kalian adalah tolong kalian cari kata yang dicetak miring, lalu garis bawahi kata-kata tersebut ya. Sudah selesai? Mendidih, lalu apa lagi? Api, Bu. Api, terus apa lagi? Nah, ini akan berkaitan dengan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu kata baku. Apa itu kata baku? Yang sudah ditentukan kaidahnya dan tertulis di dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata-kata ini adalah
kata-kata yang umum digunakan di Indonesia ya. Ini contohnya yang tadi, api, panas, dan arti kata ini kita bisa cari di kamus ya, ada di kamus. Nah, karena kita pembelajarannya tatap maya, jadi boleh kamusnya kalian menggunakan kamus online ya. Boleh mencari di Google. Nah, sekarang latihannya, ayo kata baku yang telah ditemukan. Nah, ini nanti tulis artinya di dalam LKPD. Lalu kita buat menjadi kalimat lengkap. Nah, sebelum membuat kalimat lengkap, akan Ibu jelaskan dulu apa itu kalimat lengkap ya. Kalimat lengkap adalah kalimat yang struktur kalimatnya tersusun dari beberapa unsur atau bahkan lengkap. Unsurnya apa saja? Yaitu subjek. Subjek itu orangnya atau yang melakukan, lalu predikat yang dilakukannya, lalu objek, bahkan keterangan. Keterangan itu misalnya keterangan tempat, keterangan waktu ya. Contohnya kalimat lengkap itu seperti ini. Ina membaca buku cerita di kamarnya. Coba. Rudi memasak air hingga mendidih kemarin sore. Wah, pintar sekali Panji ya. Tepuk tangan buat Panji. Terima kasih. Untuk latihannya, ini di sini ada membuat kalimat lengkap ya. Sudah selesai. Nah, kalian akan juga meringkas isi teks penjelasan. Bagaimana cara meringkas? Nah, apa itu ringkasan teks penjelasan? Ringkasan itu adalah rangkuman atau bentuk singkat dari suatu bacaan. Bagaimana cara menentukan ringkasannya? Yaitu yang pertama bisa dengan membaca keseluruhan isi teks. Jadi kalian baca dulu teksnya dengan seksama, dengan cermat ya. Lalu temukan yang sudah kita pelajari ya. Temukan kata kunci, lalu ide pokoknya ya. Itu. Lalu kalimat utamanya. Nah, ini bisa dijadikan pedoman atau acuan nanti untuk membuat ringkasan teks. Yang ketiga, membuat kerangka teks, memperbaiki sesuai EYD. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Jadi, tulis pemahaman kalian tentang isi bacaan atau merangkum tadi ya, meringkas teksnya ke sini dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata baku yang tepat. Sebelum Ibu lanjutkan, apa ada yang mau bertanya dulu tentang materi yang tadi? Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Tadi di teks eksplanasi yang sudah kita baca, ada yang namanya perpindahan kalor secara konduksi. Ada Ibu, ada. Ada Bu. Ada ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja peristiwa konduksi di sekitar kita. Ada tidak sih ya peristiwa konduksi di sekitar kita ya. Nah, kita lanjut dengan berdiskusi ya. Nah, sekarang kita simak nih siapa yang mau tampil pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya, Bu. Ya, silahkan Siti. Kami dari kelompok 5, saya Siti Nurjana sama Panji dan Warman. Hasil diskusi kami itu untuk paragraf pertama, yang penting itu ada perpindahan kalor secara konduksi itu disebut perpindahan kalor secara hantaran, Bu. Kita akan melakukan percobaan ya. Percobaan, kalian perlu menyiapkan sebuah sendok ya, sendok nih. Sendok dari gelas bening, yang bening ya. Lalu kalian isikan gelasnya dengan kurang lebih 200 ml air hangat ya. Gitu. Silakan kalian lakukan. Ini cara kerjanya sudah ada di dalam LKPD. Silakan lakukan percobaannya ya. Nanti tuliskan hasilnya, hasil pengamatannya di dalam LKPD. Sudah melakukan percobaan? Sudah Bu. Sudah Bu, panas dari air ke tangan Bu. Pindah. Oh iya, bisa pindahannya namanya. Yang apa ya? Konduksi, Bu, konduksi. Nah, sekarang ada tes untuk kalian. Dari pembelajaran hari ini, apa saja sih yang sudah kalian pelajari? Apa saja? Konduksi Bu, perpindahan panas, konduksi ya. Ya, eksplanasi, membuat peta konsep, ya, merangkum
teks penjelasan. Lalu kita juga belajar tentang perpindahan panas secara konduksi dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian suka tidak pembelajaran hari ini? Suka, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya pembelajaran hari ini. Lalu ada tidak yang belum kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Lalu kita juga dapat mengetahui ternyata perpindahan secara konduksi itu banyak manfaatnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nah untuk kegiatan selanjutnya, ini kita akan melakukan lagi percobaan. Tolong nanti siapkan ya. Kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan perpindahan panas secara konveksi. Kalian diskusikan dengan orang tua contoh peristiwa lain yang menunjukkan perpindahan secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu akhiri, tolong Warman pimpin doa lagi ya.